Hai, selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ini general reading bagaimana kehidupan untuk zodiak Scorpio ya di bulan Januari 2026. Oke, buat para Scorpio coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Scorpio. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Scorpio di kartu yang pertama ya. Aku lihat untuk terkhusus kondisi dan situasi kamu di bulan Januari ya. Aku lihat ada resolusi-resolusi baru yang akan Scorpio lakukan seperti itu ya. Cuma terkadang dalam menghadapi resolusi itu sendiri atau dalam membuat resolusi itu sendiri, terkadang kamu akan cukup merasa tertekan. Apakah sesuatu itu, resolusi itu atau perubahan-perubahan itu yang akan kamu buat di Januari memang cukup besar ya, ataupun cukup tinggi standarnya sehingga terkadang ya merasa lelah, merasa tertekan terkadang dengan apa ya, target tinggi yang kamu buat untuk diri kamu sendiri gitu. Seperti yang kita sama-sama tahu ya bahwa Scorpio di sini terlihat memang segala sesuatu ingin paling bagus, paling baik, paling perfect, sehingga dalam hidup pun standar yang tinggi diutamakan gitu ya. Tapi tak jarang itu cukup menyiksa buat kamu sebenarnya, karena kamu terlalu memaksa dirimu dengan keras gitu untuk menggapai hal-hal yang kamu targetkan gitu. Terus yang kedua di sini, faktor-faktor apa saja yang terus mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan Januari? Salah satunya adalah gosip dan omongan orang lain tentang kamu gitu. Semakin kamu tidak menghiraukan gitu ya omongan-omongan orang lain, gosip-gosip yang dibuat tentang kamu, maka akan semakin tenang kamu, semakin fokus sama target resolusi yang ingin dicapai gitu ya. Tapi semakin kamu ngedengerin omongan orang gitu ya, gosipan orang lain tentang dirimu, maka Januari kamu nggak akan tenang buat kamu gitu. Terus yang ketiga ya, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku lihat Scorpio ini banyak traumanya, banyak sedihnya, banyak patah hatinya gitu. Sehingga di bulan Desember lagi ya, mentang-mentang masih readingnya di Desember gitu ya, belum move on kali ya. Sehingga di bulan Januari terkadang masih ada tuh yang namanya patah hati, sedih, kecewa, trauma ya, yang masih menghantui gitu. Mungkin kejadian sedihnya itu, patah hati karena sesuatunya itu di bulan sebelum-sebelumnya gitu ya. Cuma di Januari traumanya masih kerasa kak. Ditambah Scorpio kan orangnya sekali kecewa itu bakalan kecewanya fatal banget gitu. Udah sekali kecewa, kecewanya dalam. Kalau udah sakit hati juga dalam banget gitu. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Scorpio. Harapan Scorpio bahwa dia di bulan Januari ya akan planningnya terencana, terbuat, terlaksana ya. Tahap step by step bisa diupayakan, bisa dilakukan, dilaksanakan. Kamu berharap kamu bisa menjadi seseorang yang punya waktu lebih fleksibel juga, bisa jalan ke sana kemari gitu ya, bisa pulkam, mungkin bisa mengunjungi orang tua, keluarga, main gitu ya, ke tempat keluarga, berkunjung. Dan kamu berharap juga bahwa di Januari nanti ada keputusan-keputusan sulit yang pada akhirnya di Januari finish lah gitu. Apalagi itu keputusan yang seharusnya dibuat di 2025 gitu ya, cuma baru bisa di 2026 di awal tahun itu. Sedangkan ketakutannya kamu takut bahwa kamu stuck di situ-situ aja posisinya, nggak kemana-mana, nggak ada pergerakan, nggak ada perkembangan ya. Ibarat orang tuh mendep aja di rumah. Kamu takut jadi orang yang seperti itu, yang dalam cangkang doang gak kemana-mana gitu. Kamu takut dirimu meragu, kamu takut banyak rencana kamu yang kedelay gara-gara terkadang kamu males, terus juga kayak nantilah urusannya. Atau di sini juga karena kamu masih takut untuk melakukan perubahan. Next, yang kelima, next stepnya gimana kak Scorpio di bulan Januari? Overthinking, masih akan overthinking. Terus ada ketakutan, terus juga masih boring sama kehidupan sendiri itu sih
Yang kamu takutkan apa? Rata-rata tentang masa depan yang ditakutkan oleh Scorpio ini, kayak gimana ke depan, aku harus ngapain. Udah overthinking duluan gitu, jalannya aja apa adanya Scorpio ya, jangan terlalu ngoyo gitu. Hidup bagai air yang mengalir saja gitu, tapi banyak jalan menuju Roma. Kalau ini nggak bisa, ini jangan kamu sesali, cari jalan yang baru gitu ya. Terus yang keenam, kondisi keuangan gimana kak? Kondisi keuangan lagi berjuang banget. Soal keuangan kamu sangat tegas ya, akan sangat irit juga kayaknya. Dan di sini kamu memang di bulan Januari meletakkan kondisi keuangan kamu itu adalah hal yang paling penting bagi kamu. Mungkin banyak hal yang harus dilunasi, yang harus dibayar gitu ya. Sehingga di sini istilah kata apa ya? Uang adalah sesuatu yang luar biasa penting juga bagi kamu, dan kamu lagi berjuang getol banget cari uang, dan itu juga semoga kesampaian ya target-target keuanganmu. Seharusnya di sini kesampaian karena aku melihat kamu sangat getol cari uang di Januari, dan kamu juga tegas dalam pemakaiannya, tidak akan sembarangan, sehingga seharusnya stabil ya. Terus yang ketujuh, love life, percintaan. Soal percintaan tak kenapa mudah banget emosional dengan orang yang dicintai atau yang disayangi ya Scorpio ini. Terkadang juga merasa tertekan dalam urusan asmaranya, atau mudah gelisah, khawatir. Kalau yang single lebih ke cuek, orang baru datang cuek, kamu nggak peduli gitu, lagi males kak gitu ya. Mungkin kalau yang couple di sini tadi yang udah aku sebutkan di awal, lebih tepatnya mungkin merasa tertekan, gelisah, entah kenapa bisa sangat emosional terhadap pasangan kayak gitu ya. Jaga kondisimu biar pasanganmu nggak kabur Scorpio, jaga emosimu ya, biar pasanganmu di sini nggak berpaling ke yang lain gitu karena gara-gara nggak nyaman sama kamu, jangan. Terus yang kedelapan, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di Januari? Salah satunya adalah dengan apa ya, kalau aku katakan di sini, tetap menjaga ya keluarga dan keuangan dengan baik. Itu best action buat kamu di Januari, karena uang penting, keluarga juga penting, sama-sama harus dijaga. Keluarga, apalagi kalau yang couple udah menikah, istrimu, suamimu, bagian dari keluargamu, pasanganmu di sini ya. Jaga itu, barang berharga itu jangan lari tadi gara-gara di sini emosi kamu sesaat ya. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana kak? Buat Scorpio di Januari, salah satu outcome-nya di sini aku lihat ini tentang kesempatan ya. Outcome-nya Scorpio ini adalah tentang kesempatan. Oke. Adanya kesempatan-kesempatan yang akan hadir buat kamu di bulan Januari, tentunya untuk perkembangan kehidupan kamu. Keputusan-keputusan sulit juga pada akhirnya bisa diambil seperti itu. Oke, jadi seharusnya banyak masalah yang bisa diselesaikan karena ada beberapa masalah yang akan terjadi sama kamu juga di Januari. Oke, Scorpio, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta kak buat Scorpio ya di Januari 2026. Oke, pesan buat kamu yang pertama, ketahuilah bahwa kamu itu worth it untuk menjadi sesuatu seperti apa yang kamu inginkan akan dirimu. Jangan minder, jangan overthinking. Terus yang kedua, di sini kamu juga dipesankan, coba ya tunjukkan kepada dunia tentang siapa sih dirimu yang sesungguhnya gitu ya. Dan yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan bahwa bekerjalah dengan menggunakan hati dan perasaanmu, jangan bekerja menggunakan emosi ya. Terus juga hanya sebatas ya memenuhi kewajiban saja kak, tanpa ada feel untuk melakukan atau mencintai pekerjaan yang kamu jalani selama ini gitu. Selanjutnya mari kita lihat juga apa pesannya buat Scorpio ya di Januari 2026. Yang pertama, kamu juga dipesankan seimbangkan spiritualitas kamu dan prakteknya. Jangan mungkin secara spiritualitas hanya sebatas teori doang, praktek juga. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan akan ada klimaks yang akan kamu raih terkait dengan masalah yang kamu punya di Januari ini. Berarti udah hampir ke titik penyelesaian permasalahan tuh ya kalau udah ada klimaks. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan berserah diri kepada semesta, kepada pencipta, itu yang paling penting Scorpio ya. Apa-apa di sini berserah diri,
Jangan semuanya hanya yang aku bisa, aku mengandalkan diriku, apa berserah sama Tuhan sama semesta ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Scorpio untuk ini semua ya di bulan Januari, energi paling kuat ada Taurus, Gemini, Aries, Pisces. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini kan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.